Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini saya Roy Martin Monti ditemani oleh rekan saya Muten Nuna. Kami berdua ini adalah personil LP3M atau Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian. Jadi hari ini di sela-sela rutinitas pekerjaan yang bisa dibilang cukup banyak, kami meluangkan waktu untuk sedikit bercerita, ya, menyegarkan pikiran tentang apa saja pengalaman-pengalaman yang pernah kami lalui di luar sana. Kalau di dalam kampus mungkin kami berdua berposisi sebagai dosen, antara rekan dosen, rekan sejawat lah. Tapi pada kesempatan kali ini kami bukan bercerita mengenai bagaimana profesi kami, tapi kami ingin bercerita mengenai apa saja pengalaman kami di luar sana yang kemudian itu bisa di-share ke masyarakat, ke khalayak publik, dan kami meminta hal-hal yang positif yang kemudian bisa diambil sebagai bagian dari masyarakat untuk sekedar ketawa-ketiwi saja. Seperti itu awalan dari kami. Jadi di samping di depan saya ini ada Pak Muten Nuna. Iya, Pak Roy. Jadi bisa sedikit memberikan latar belakang dulu bagaimana sebenarnya apa yang terjadi antara kita berdua ini pada sore hari ini, Pak Muten. Oh iya Pak Roy, ini kan bincang-bincang kita ini ya cukup bisa memancing bagaimana supaya bisa hati kita bisa senang, ceria, canda ria, ya. Kebetulan saya punya sedikit cerita Pak Roy. Ini menarik nih kalau cerita begini ini. Ya, cerita. Saya tahu dia ini banyak sekali ceritanya. Ya. Ya. Saya punya cerita. Kebetulan kita kan ada di lembaga penelitian. Ya. Mungkin ini riset saya. Riset. Oh, riset. Ya. Riset itu saya sering mendengar ada sebutan atau istilah yang biasa Indonesia Timur khususnya Gorontalo apa itu? kita sebut itu Carlota. Carlota. Ya, oh iya ya. Bisa ada diskusi-diskusi, ada pertemuan-pertemuan yang mengangkat tema bincang-bincang, ada mengangkat tema menghungguli atau ini kita mengangkat tema mau Carlota. Itu cocok itu mau Carlota itu. Saya telusuri karena saya penasaran dengan ini yang namanya Carlota. Saya melakukan sedikit riset, ya, tapi bukan yang metode ilmiah saya gunakan, tapi riset hanya untuk cari tahu saja dari orang per orang yang saya temui. Ternyata istilah kata Carlota itu diambil dari seorang tokoh, ya, seorang tokoh film telenovela waktu itu. Saya potong dulu, Bang. Saya potong dulu, Bang. Jadi ini cerita menarik sebenarnya, ya, cerita menarik dan masyarakat harus tahu karena banyak masyarakat yang kemudian tahu nama Carlota itu tapi tidak tahu asal usul dari nama tersebut. Iya, Sehingga betul, pada kesempatan kali ini ya bisa dilihat atau bisa didengar penjelasan mengenai sebenarnya apa sih definisi Carlota itu. Silakan Pak Muten. Iya Pak Roy. Jadi dulu itu ada film dari Meksiko dan Spanyol. Meksiko? Ya. Luar biasa. Judulnya itu Maria Cinta yang Hilang. Iya. Nah di film telenovela itu, ada seorang pemeran tokoh asisten rumah tangga itu namanya Carlota. Oh. Ya, yang peran di dalam film itu hanya mengintip, mendengar omongan orang atau bosnya atau majikannya, terus disampaikan kepada orang lain atau yang istilah sekarang menguping. Ya. Oh, menguping. Ya. Jadi tapi ya yang disampaikan ini hal-hal yang buruk. Maka oleh orang-orang Indonesia Timur menjustis bahwa kalau ada anak perempuan yang selalu menyambungkan omongan-omongan yang buruk terhadap orang lain, maka disebut dengan istilah Carlota karena sama persis perannya dengan si Carlota ini dalam film telenovela Maria Cinta yang Hilang. Jadi itu iya, ini cerita itu ya, Carlota itu sampai sekarang di Gorontalo merebak cerita ketika ketika melihat anak perempuan yang
umbar gosip disebut Carlota. Ini. Tapi kita sebenarnya harus sekarang tahu. di Gorontalo itu bukan hanya perempuan saja Pak Muten. Ya. Dia sekarang jadi sudah semua kalangan. Jadi Ya. perempuan, laki-laki, Laki-laki. tua, muda. Ya. Kalau perilakunya seperti itu, ya pasti disebut Carlota Sebut itu. Carlota, karena memang dilihat dari perannya. Sekarang kan tidak melihat lagi orangnya, itu si pemeran tokoh telenovela itu seorang perempuan. Sekarang sudah tidak melihat tokoh perempuannya, tapi melihat apa yang diperbuat oleh orang itu, baik laki itu perempuan yang menyampaikan informasi dari orang ke orang yang sifatnya itu buruk. Nah, ini yang bahaya. Jadi Ya. Buat pemirsa yang menonton ini, jadi khusus di Gorontalo ya, jadi Anda sudah tahu tentang sebenarnya Carlota itu asal usulnya dari mana setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Muten. Jadi Carlota itu dari Meksiko, bukan dari Gorontalo. Cuman karena orang Gorontalo hobi menonton telenovela, maka kemudian mereka menyebut bahwa orang-orang yang sering menguping, orang-orang yang suka mencari tahu urusan orang lain disebut sebagai Carlota. Luar biasa. Jadi ilmu baru ini ya sebenarnya, ilmu baru. Ada lagi satu Paroy. Apa ini? Apa lagi? Ada makanan yang sering kita jumpai di pinggiran-pinggiran jalan. Itu makanan yang disebut dengan malabar. Nah, ini malabar lagi. Apa lagi malabar? Yang biasa orang sebut itu martabak telur. Nah, martabak. Padahal di biasa kalau orang-orang Gorontalo bisa untuk mencari makanan ini kita bisa namanya malabar. Tapi mereka tidak tahu atau mungkin belum tahu asal usul dari kata malabar ini. Yang seharusnya itu martabak telur, bukan malabar. Nah, kebetulan saya waktu berapa hari lalu saya mampir ke kota Gorontalo ya. Saya melihat ada orang yang mas-mas yang dari Jawa itu yang sedang memperjualbelikan ini makanan ini, malabar. Atau martabak telur ini. Nah, terus saya cari tahu, saya tanya sama Mas itu, ini malabar ini kan saya sebagai orang yang tergabung dalam lembaga penelitian, saya mencari riset daripada malabar ini ya. Saya cari tahu kenapa ini Pak. Jadi sebentar, saya potong dulu. Tidak salah sudah bergabung di lembaga penelitian. Jadi ketika ketemu dengan hal-hal baru pasti mencari tahu. Harus cari tahu. Meriset ya, meneliti ya, sekali meneliti luar biasa. Jadi kebetulan itu si Mas yang sedang menjual malabar ini atau martabak telur ini menyampaikan kepada saya. Setelah saya wawancarai, katanya ini sebenarnya namanya ini bukan malabar tapi martabak telur. Cuman oleh orang Indonesia khususnya ya, ini disebut malabar. Malabar ini adalah makanan khas India. Oh, India? Ya, India. Saya baru tahu juga ini makanan khas India. Ini makanan khas India. Ini yang disampaikan oleh si penjual tadi, Pak Roy. Makanan khas orang India yang kebetulan pengusaha yang menjual ini martabak telur ini namanya malabar. Malabar. Dan dia membawa atau ini usahanya ini dibawa ke Indonesia untuk diperdagangkan di Indonesia. Orang Indonesia setelah mengkonsumsi, membeli dan merasakan ini makanan khas India ini ternyata enak, itu sudah menjadi makanan kesukaan orang-orang Indonesia yang khususnya di Jawa. Apalagi di malam hari. Ya, malam hari. Hujan lagi. Dicarilah ini si Pak Malabar ini yang menjual. Jadi ketika ada yang mau tanya mau kemana, saya mau beli sama Pak Malabar, Pak Malabar. Istilah Malabar itu sudah turun temurun disebut, maka mereka sudah mengganti istilah martabak telur menjadi malabar. Wow, jadi itu latar belakang sehingga malabar itu kemudian kuenya disebut malabar. Ya. Padahal namanya martabak telur. Sampai hari ini orang Gorontalo paling doyan kalau misalnya makan malabar di malam hari, apalagi cuaca lagi bersahabat atau mendung atau hujan. Wah, luar biasa. Dipasangkan dengan namanya terang bulan. Terang bulan ini kan ketika saya tanya kepada si Mas penjual tadi, apalagi terang bulan ini lagi? Namanya terang bulan? Kenapa Mas ini namanya jadi terang bulan? Karena ini Pak, katanya bahwa karena ini
dagangkan pada malam hari. Kenapa bentuknya bulat, ya kan? Dioles dengan mentega. Bulat itu melambangkan bulan, dan mentega itu supaya berkilau seperti bulan. Itu terang bulan namanya. Iya Pak Roy. Banyak yang saya temukan ini yang unik-unik ya, istilah unik ini Gorontalo. Jadi hari ini kita banyak berbagi tentang pengalaman Pak Muten ini, riset ya, riset dalam artian riset yang mini, iya. Artinya dengan bertanya, dengan mencari tahu, bisa dibilang sudah banyak mengetahui tentang apa sebenarnya sejarah-sejarah nama-nama ini. Ya, sampai hari ini orang Gorontalo itu sangat erat kaitannya. Jadi kalau ke Gorontalo pasti akan akrab dengan nama-nama itu ya. Iya, seperti itu. Mantap, luar biasa. Iya. Berarti cocok jadi caleg ini Pak. Oh iya saya lupa itu. Aduh. Ini cerita menarik juga. Saya dengar juga ini Pak Muten ini pernah jadi caleg ya. Kira-kira bisa berbagi pengalaman bagaimana itu pernah jadi caleg Pak Muten? Pernah jadi caleg gagal. Iya, betul Pak. Maksud saya caleg gagal itu bagaimana caleg gagal? Iya, nyalek itu tahun 2014. Berarti 6 tahun yang lalu. Iya. Ya alhamdulillah meskipun tidak sempat ya mendapatkan kursi, tapi saya dapat kursi yang lain. Kursi apa itu? Kursi pelaminan. Oh, kursi pelaminan. Iya. Ini yang saya dapat. Ya, sama-sama dilantik juga. Kira-kira siapa yang duduk di kursi pelaminan itu? Ada Pak. Ya. Jadi ceritanya begini Pak. Jadi saya kan hanya ingin, sebenarnya ini keinginan masyarakat di sekitar kompleks saya ya, untuk bisa ada seorang pemuda untuk bisa mencalonkan diri jadi duduk di parlemen. Ya, tapi juga karena basic saya juga sebagai seorang politikus ya juga basic ilmu saya juga sosial politik, maka saya ingin mencoba mempraktekkan keilmuan ini ya. Meskipun antara ilmu yang didapat dengan ilmu yang ada di lapangan atau yang diterapkan di lapangan itu masih banyak yang artinya perlu disinkronkan. Ya, kalau mau dibilang untuk pengalaman sih alhamdulillah saya dengan adanya nyalek itu bisa dapat banyak pengalaman, baik itu pengetahuan, bisa bersosialisasi dengan masyarakat, membangun komunikasi dengan masyarakat. Meskipun waktu ketika saya kampanye ataupun baik itu monologis maupun dialogis dengan masyarakat, itu saya banyak yang hal-hal unik yang saya dapat. Apa saja itu? Itu banyak stiker-stiker saya Pak Roy. Ya. Pantasan saya tidak jadi caleg Pak Roy. Itu stiker-stiker saya banyak ditempel di batu nisan Pak Roy. Ini yang bahaya. Ayo. Jadi saya ini kaget. Kenapa ini cuman khawatirnya ini DPT yang dimasukkan ini orang-orang yang sudah meninggal semua. Ini kan stiker saya banyak ditempel di batu nisan, bahaya ini Pak Roy ya. Dapat berapa suara kemarin itu? Ya saya alhamdulillah sudah dapat, itu terkumpul semua di dapil Limoto Barat itu 500-an. Oh lumayan. Yo, kalau kepala desa itu jadi Pak. Jadi ya. Kalau kepala desa jadi. Iya, Sayang di Limoto ini dapilnya besar. Iya. Kemudian desa juga. Iya. Enggak ada ya? Oh besar ini, kalau untuk perolehan kursinya itu kuotanya suara itu harus minimal dia 3.000 4.000 ke atas ya. Tapi kan saya ya anggap saja itu pengalaman yang saya dapat bahwa ternyata kalau saya ini masih banyak juga orang yang suka saya untuk buktinya ada 500 lebih. 500-an. Nah, itu pun yang lain saya paksa. Harus coblos. Iya, ini kalau saya tidak paksa saya tidak dapat suara. Ini ceritanya Pak. Aduh. Apalagi selain ditaruh selain poster di batu nisan, kemudian mencoblos, orang yang mencoblos dipaksa, apalagi yang trik-trik Pak Muten supaya bisa meraup suara sejumlah 500 lebih itu. Sebenarnya triknya itu bagaimana bisa membangun hubungan dengan generasi muda itu penting, karena pemilih pemula itu yang perlu untuk diberikan kayak penguatan politik biar mereka tahu mana calon pemimpin yang layak untuk dipilih. Itu potensi yang saya maksud di situ adalah memberikan penguatan pendidikan politik kepada generasi muda. Alhamdulillah suara saya itu lebih banyak pemilih pemula. Ya, meskipun bukan pemilih lama juga, tapi bagi generasi yang
tadi kan ada generasi X, Nah. Y, milenial dan sebagainya. Kita bicara generasi X tadi, ya. Generasi X itu berarti mungkin mereka lebih suka orang-orang yang sudah berpengalaman. Mungkin saya karena barusan itu atau kemarin nyalek itu baru caleg pendatang, mungkin dianggap belum berpengalaman. Nah, tapi oleh generasi muda justru orang yang belum pernah berpengalaman begini tapi punya pengalaman di bidang lain, ini harus didukung. Oh iya, harusnya kita memberikan ruang kepada orang-orang muda Pak, untuk bisa mengekspresikan ya. kemampuan yang mereka miliki. Orang muda itu semangatnya luar biasa ya. Tapi Kira-kira. kalau misalnya ditanya, kalau Pak Roy ingin tanya nyalek 2024, insya Allah kalau LP3M siap saya. Iya, saya mau. Tapi sabar, saya masih membutuhkan Bapak selama periode saya. Iya. Jadi kita harus mampu bersinergi karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian membutuhkan Bapak punya tenaga, Bapak punya pikiran. Siap Pak Roy, siap. Ya, jadi kalau minta dukungan sekarang kayaknya saya belum mendukung, tapi kalau misalnya sudah selesai masa jabatan dan minta dukungan, ya mungkin ceritanya lain. Iya. Oke, itu ceritanya Mas. Kemudian saya mau tanya Pak Muten, pada saat pencoblosan ya, perhitungan suara, kemudian Pak Muten melihat suaranya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kira-kira bagaimana perasaan itu? Saya tidak melihat lagi orang pada saat perhitungan suara, saya tidur. Karena saya tahu saya tidak dapat. Meskipun banyak pendukung saya sudah bisa prediksi saya tidak bisa dapat kursi. Apa yang meyakini? Kenapa yakin kita tidak bisa dapat kursi? Ya namanya saja kalau kita pendukungnya banyak atau yang yang kita inginkan mau memilih banyak, ya pasti sih dia banyak amunisi Pak. Saya sadar tidak punya amunisi tadi. Makanya saya tidur saja. Daripada saya tambah stres, pusing saya ini. Jadi terus apa yang Pak Muten rasakan ketika orang yang begitu di awal pencalonan, di awal kampanye begitu mendukung, kemudian ternyata dia ini tidak dukung saya. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak Muten? Bagi saya itu fleksibel saja Pak Roy. Jadi mereka mau milih ataupun tidak mau milih saya itu hak mereka. Tidak bisa kita paksakan, itu melanggar undang-undang. Intimidasi untuk si wajib pilih untuk bisa memilih kita, itu masuk pada korupsi juga itu. Jadi saya biarkan mereka masyarakat untuk berekspresi, memilih pilihannya yang sendiri. Cuman ingat, kalau misalnya sudah memilih wakil rakyatnya, ya jangan pernah ada kata mengeluh ataupun istilahnya salah pilih. Karena sebelum kita menuju ke TPS itu, kita sudah yakinkan hati kita, diri kita untuk memilih calon yang kita percaya. Tapi kalau misalnya calon yang kita pilih tidak sesuai harapan kita, jangan kita mengeluh. Karena apa? Kita yang memilih. Iya benar. Itu pilihan ya. Dan pilihan itu berat sebenarnya. Jadi buat yang menonton ya bisa didengar sendiri bagaimana pengalaman menjadi seorang caleg gagal. Saya kalau melihat Pak Muten ini, kalau andaikan pada satu caleg kemudian terpilih, kira-kira sekarang gayanya mungkin sudah lebih dari ini ya. Ya, kita lihat saja Pak. Nah, maksud saya ketika misalnya di 2016 ya, 2006, kapan tadi? 2014 kemarin itu mencalonkan diri untuk jadi anggota legislatif, kemudian terpilih. Wah, saya lihat pasti penampilan Pak Muten ini. Tergantung Pak. Tergantung ya. Kalau misalnya saya orang yang lahir dari orang yang sederhana, penampilan saya jadi sederhana. Koprol ini ya. Jadi semua tergantung pembawaan pribadi masing-masing. Tapi kalau misalnya saya lahir dari masyarakat, pasti penampilan saya juga harus merakyat. Benar itu. Jangan kita datang menjenguk petani, pakaian berjas, benar. jatuh di sawah kotor Pak. Harus juga kayak begini. Ada caleg yang bicara tentang pertanian, nasib para petani, tapi tidak pernah terjun di sawah. Benar itu. Iya, tidak pernah melihat apa yang dirasakan oleh para petani. Benar. Panas teriknya mentari misalnya kan, mau tanam padi, cabut rumput di sawah,
kumpul hama atau dalam sebagai hama dan benar. keong racun itu misalnya, itu tidak pernah dirasakan. Coba dirasa. Kalau ingin bicara tentang nasib petani, terjun langsung ke merasakan apa yang dirasakan oleh para petani. Bicara tentang nasib para nelayan, datang ke laut Danau. atau Datang di danau. laut. Coba 1 jam saja di laut atau di danau. Garam. Iya, garam, hitam semua Pak. Ini kalau bicara nasib. Ya. Jadi banyak sekali ini pengalamannya Pak Muten ya. Di caleg kemarin memang luar biasa menguras energi ya. Jadi segalanya terkuras. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa move on ya. Ya, bisa move on. Tadi saya garis bawahi terkuras. Terkuras tadi itu bukan cuma suar keringat yang terkuras, Pak. Apalagi? Isi dompet pun terkuras, Pak. Ini bahaya ini. Ya, Jadi semua habis ya. habis. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa move on. Ya, move on. Artinya itu kan hanya sebatas pengalaman saja. masa lalu. Artinya Jadi, indah untuk dikenang ya, Iya, tapi tidak untuk diulangi lagi. kalau ada kesempatan. Ada kesempatan itu. Kalau ada Jadi- kesempatan. Jadi bagi yang ingin mau mencoba di dunia politik, silakan ya. Tidak ada Tapi yang ingat, larang. tidak ada larangan. Tapi ingat, dekat dengan stres. Gitu. Benar ya. Ya, dekat dengan stres ya. Iya. Yang tidak stres itu jadi apa Pak Muten? Di rumah saja. Di rumah saja. Itu yang tidak stres di rumah. Malah di rumah stres. Stres karena tidak ada pendapatan ya. Iya benar. Oh, iya, betul. Profesi yang apa namanya itu ya, tidak mendatangkan stres akademisi. Oh iya betul. Tergantung akademis yang mana ini. Iya, artinya kalau misalnya kita selesai ngajar, Ya. pulang, ya, setelah besoknya lagi kita datang ke kampus, selesai ngajar kita pulang, nggak ada beban, ya, kecuali dikejar-kejar mahasiswa baru ada beban. Betul. Misalnya memang mahasiswa minta nilai, itu harus dilayani, Ya betul. ya, harus dilayani. Ini yang bikin pusing lagi, tidak masuk, kemudian minta nilai. Ya. Saya dengar juga Pak Muten ini sudah diangkat jadi dosen ya. Iya, alhamdulillah. Wah, saya luar sudah biasa. diangkat jadi dosen dan mungkin ini awal karir saya Ya. di dunia akademisi. Ya mudah-mudahan dengan bantu oleh Pak Roy juga bisa menambah pengalaman saya ya. Amin, Kalau kita amin. bisa di dunia pengabdian begini Ya. dengan penelitian, bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Oh, Ya Pak Roy. iya siap. Ya. Saya pada dasarnya siap membantu apa saja. Oh ya, terima kasih. Karena profesi dosen itu sebenarnya mudah. Tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan yang tridharma itu. Ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kalau 3 tridharma itu kita bisa laksanakan, Iya. saya yakin dan percaya Pak Muten karir dosennya bisa cepat melejit bagai meteor. Insya Allah, iya. Wah, luar biasa Iya, kalau luar biasa. kalau melejit bagai meteor Pak Muten ya. Mungkin 10 atau 15 tahun ke depan Pak Muten yang sekarang saya kenal tiba-tiba sudah menjadi Profesor Muten Nuna. Oh, amin. Amin, Pak. Luar biasa itu ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi guru besar ya Pak? Oh, guru besar. Oh, tapi sekarang untuk sementara ya saya besar guru dulu. Besar guru dulu ya, besar guru dulu. Besar, ya. Sementara dulu itu. Luar Ya, biasa. luar biasa. Jadi teman-teman semua mungkin sudah sedikit banyak mendengarkan terkait dengan pengalaman-pengalaman Pak Muten selama dia di luar sana, ya. Tapi setelah di dunia kampus, kemudian dia fokus untuk berada di dunia akademisi, menjadi seorang dosen. Ya, sekarang sudah jadi dosen. Ya. Dan sekarang sudah sementara mempersiapkan diri untuk mengurus jabatan fungsional ya. Iya. Jabatan fungsional, insya Allah secepat mungkin kalau sudah selesai ini semester depan sudah bisa mengusulkan biar Iya Pak. gelar dosen itu bisa lebih mantap lagi karena sekarang kan baru ini DN kalau tidak salah ya. Iya baru ini deh. Nomor induk dosen negara Iya. sudah ada, setelah itu beralih menjadi seorang yang mempunyai jabatan fungsional Iya. asisten ahli. Biar kita punya jalur itu tracknya semakin Iya. sudah jelas. Jadi saya dosen gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya merasa hari ini kita cukup dulu untuk perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan cerita-cerita. Tidak ngopi dulu Pak ya. Oh, silakan. Ternyata tidak ada ini. Ternyata tidak ada ini. Saya pikir dari tadi ini. Dari tadi. Ini kita Harusnya ini di apa namanya?
disiapkan oleh tim kreatif ya. Kita disiapkan Pak, Iya, tapi ternyata tidak ada isinya isinya. tidak disiapkan. Astaga, Ini kan bahaya ini Pak. Tim kreatif ini harusnya ke depan ini tim kreatif harus isi ini pakai kopi. Oke. Kemudian kalau perlu ada apa namanya tadi panutan yang Bapak sebut ada kue ya. Kue, ya boleh. Bukan super mie. Jangan super mie lagi. Kenapa itu? Bisa jadi penyakitan saya. Oh, Pak. tipis ya. Lagi, Jadi Pak. kita taruh biskuit ya. Mudah-mudahan malabar ya kita. Oh, malawar ya Iya, tadi itu. malawar, iya. Tapi biskuitnya kita tutup namanya. Jangan Iya. sampai kan ini ada nama di situ. Ada, Kita iya, mempromosikan. iklan bahaya. Kalau kita dibayar Iya. di situ kan enak gitu Iya, ya. kalau Tutup namanya. Biar nanti dia kontak pakai apa nama di situ kan. Iya. Seperti itu. Taruh biskuit ya. Biskuit. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah. Iya, insya Allah. Jadi kita sementara makan, Iya. ngopi, Santai-santai. santai, kita bareng. kemudian kita membagi Ya, pengalaman kita, pengalaman. apa saja yang kita tahu entah itu pengalaman di luar sana ataupun di dalam kampus. Iya. Oke teman-teman semua, nanti kita lanjutkan lagi untuk berbagi pengalaman terkait dengan apa yang kita lakukan, baik itu di luar sana maupun yang ada di dalam kampus. Oke, terima kasih. Ya. Thank you.